Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam
dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Saya bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya berdoa saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga, dan semakin setia dengan Tuhan. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi kami. Pagi hari ini kami rindu belajar firman Tuhan. Urapi kami semua Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini memberkati, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga benar-benar kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tema kita pagi hari ini, orang kaya yang bodoh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini muncul berawal ada seorang yang datang kepada Yesus, di mana ia meminta agar Yesus mengatakan kepada saudaranya untuk berbagi warisan dengan dia. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-14, tetapi Yesus berkata kepadanya, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Di sini dengan sangat jelas Yesus menolak. Bukan berarti Yesus alergi tentang harta warisan. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-15, di mana Yesus berkata, berjaga-jagalah, waspada terhadap segala ketamakan. Yesus melihat ada sebuah ketamakan di dalam diri orang tersebut. Tidak ada kasih di dalam hatinya, di mana hatinya merancangkan sesuatu yang buruk, di mana hatinya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dan mengorbankan keluarga. Ketamakan dalam bahasa Yunani adalah pleonexia. Sekali lagi, pleonexia, yang artinya keinginan untuk mendapatkan lebih banyak secara tidak adil. Tidak pernah merasa puas, tidak ada rasa cukup di dalam hatinya, keserakahan. Nah, pagi hari ini di edisi Saat Teduh, saya akan share buat kita semua ciri-ciri orang tamak. Yang pertama, menggantungkan segala sesuatu pada materi.
di mana dia berkata bahwa harta adalah segalanya. Berpikir bahwa harta adalah sumber kebahagiaan. Firman Tuhan pagi hari ini, Alkitab yang kita baca tidak pernah melarang untuk kita memiliki materi dan harta yang berlimpah. Sekali lagi saya mau katakan, Alkitab tidak pernah melarang untuk kita memiliki materi dan harta yang berlimpah. Tetapi jika harta menjadi orientasi kita, menjadi tujuan kita, dengan menghalalkan cara-cara yang salah, dengan mengorbankan keluarga, mengorbankan pertemanan, mengorbankan Tuhan terlebih, di sini letak kebodohan yang Alkitab maksudkan. Harta hanya dapat memberi rasa aman yang semu, bahkan membuat kita seolah-olah tidak butuh Tuhan. Pagi ini saya mau katakan buat kita semua, ketika kita menggantungkan segala sesuatu kepada harta, maka harta tidak lagi menjadi berkat, tetapi berubah menjadi penghalang untuk kita semakin dekat dengan orang lain, terlebih lagi dekat dengan Tuhan. Ini poin pertama yang bisa saya share buat kita semua. Poin yang kedua, berfokus pada diri sendiri. Ciri-ciri orang yang tamak yang kedua, berfokus pada diri sendiri. Artinya segala daya dan upaya yang dilakukan hanya untuk diri sendiri, untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri. Kalau saudara melihat firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mengejar sesuatu yang bisa hilang. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mengejar sesuatu yang hanya bersifat sementara. Fokus kita bukan kepada berkatnya, tetapi fokus kita kepada sumber berkatnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa buat kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa biar kita semakin diberkati, semakin kita setia dengan Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita bijaksana, di mana kita mengatur waktu kita dengan baik. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beribadah, kapan kita harus berdoa, kapan kita harus berkumpul dengan keluarga. Di akhir khotbah saya pagi hari ini, saya mau katakan buat kita semua, bukan berkat yang membuat kita setia, melainkan kesetiaanlah yang membuat kita diberkati. Sekali lagi, bukan berkat yang membuat kita setia, melainkan kesetiaanlah yang membuat kita diberkati. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan. Di dalam nama Yesus, percaya Roh Kudus akan memampukan kami semua untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.